sudah pernah mendapatkannya. Nah, tadi Bu Lina juga sempat menyinggung bagaimana menyusun gitu ya, menyusun kuesioner gitu ya, karena di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu langsung gitu ya, tidak bisa bertemu langsung dengan siswa, kemudian dengan responden dan sebagainya, tetapi itu tidak menjadi halangan ya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan form-form yang ada gitu ya, yang bisa digunakan secara online untuk tetap mendapatkan data. Nah, mungkin yang ingin bertanya nanti di skip dulu nih Bapak Ibu, disimpan dulu, nanti kita ada sesi tanya jawab sendiri di akhir. Kita akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang sebentar nih, penyusunan kuesioner berbasis Google Form. Nah, ini akan disampaikan Bu Suci Muswita Ayu. Beliau juga salah satu dosen di FKM UAD. Dan untuk penelitian beliau nanti mungkin Bapak Ibu jika ada waktu bisa search di Google Scholar, dan di sana banyak, dan beliau fokus penelitian beliau adalah terkait dengan kekerasan ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bu Suci untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Erni. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Ibu. Oh ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Erni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin share terlebih dahulu. Sudah terlihat? Oh, sudah terlihat Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Erni sekali lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, Ibu-ibu, Bapak, kita bisa ketemu kembali, tetapi kondisinya dalam keadaan daring, ya, dalam keadaan online, tidak sempat bertegur sapa. Mudah-mudahan ketika suasana sudah kondusif nanti kita bisa bertemu dan bertegur sapa gitu ya, dan bisa langsung mempraktekkan seperti itu ya, bisa langsung membantu untuk mempraktekkan beberapa materi, termasuk materi dari saya. Mungkin ini hanya bisa saya paparkan terlebih dahulu ya, karena memang saya yakin ibu-ibu dan bapak gitu ada yang di depan laptop, ada yang tidak seperti itu ya. Jadi karena ini juga disambi seperti itu mungkin, jadi ini hanya untuk perkenalan terlebih dahulu. Tetapi mungkin sekitar bulan depan seperti itu atau akhir bulan nanti kita bisa mengagendakan untuk terkait dengan prakteknya. Gitu ya. Baik, hari ini kita akan membahas topik saya hari ini itu terkait dengan penyusunan kuesioner berbasis Google Form. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ibu-ibu yang ada dan bapak yang ada di sini. Sudah pernah menggunakan Google Form, Bapak, Ibu? Sudah ya. Buat sendiri atau dibuatkan? Dibuatkan. Oh, dibuatkan. Buat sendiri juga bisa, tapi lama. Oh iya, tidak apa-apa, lama itu kan proses ya, karena jam tayang kali ya Bu, karena butuh jam tayang lebih seperti itu, jadi bisa langsung menghafal. Kira-kira terbantu nggak dengan adanya Google Form ini Bu? Sangat terbantu. Sangat terbantu ya, terutama untuk pemberian tugas seperti itu ya. Ya. Paling tidak Ibu dan Bapak sudah familiar, dan saya ini hanya mengulang sedikit saja terkait dengan penyusunan kuesioner berbasis Google Form.
Nah, Google Form sendiri itu adalah produk dari Google yang sangat kreatif dan komplit dalam pembuatan kuesioner dan formulir untuk segala kebutuhan. Selain kemudahan dan pembuatan dan pengiriman, Google Form juga akan memudahkan pengguna dalam mengolah hasil. Jadi nanti seperti yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu, jadi nanti ketika sudah diisi, di akhir itu akan akan dikompilasi ya, akan dikompilasi berupa Excel seperti itu untuk semakin mudah dianalisis itu atau dinilai gitu ya. Oke. Manfaat dari Google Form ini sendiri itu merupakan memang cara yang paling mudah terutama di masa pandemik sekarang ini karena memang keterbatasan kita untuk bertemu secara tatap muka ya. Tadi Bu Lina juga sudah memaparkan bagaimana cara beberapa sampel yang bisa kita ambil, berapa jumlahnya seperti itu. Nah, kalau Bu Lina tadi berkaitan dengan berapa sih jumlahnya gitu kan, kalau ini lebih kepada bagaimana nih caranya supaya kita punya data gitu, ya kan? Padahal di masa pandemik sekarang ini gitu, bagaimana caranya? Memang kalau untuk Google Form ini dia butuh banyak modal sebenarnya. Dia butuh butuh kayak aplikasi seperti itu, dia butuh komputer atau butuh laptop gitu ya. Tapi kan kalau misalnya offline, kalau misalnya offline kan kita hanya bermodalkan selembar kertas gitu ya. Hanya bermodalkan selembar kertas, tetapi kalau yang sekarang ini kita harus butuh paket data gitu ya, kita harus butuh laptop atau support dari aplikasi seperti itu ya. Nah, fungsi Google Form ini dapat memberikan tugas atau latihan ulangan online melalui laman website. Jadi yang sudah pernah Ibu-ibu lakukan apa, Bu? Berupa apa? Tugas atau ujian atau seperti apa, Bu? Ya, daftar hadir, soal, gitu nggak pernah. Oh iya, baik. Berarti presensi ya, berkaitan dengan presensi. Kemudian untuk tugas atau ujian kemarin seperti apa, Bu? Kalau ulangan harian, iya pernah. Mm-mm. Kalau ujian akhir itu kan pakai sudah ditentukan template oleh sekolah. Gitu. Jadi dikerjakan tim kalau yang ujian semester. Oh, seperti itu. Jadi tetap diambil gitu ya, Bu? Tetap diambil pakai hard file berarti? Iya. Oh, seperti itu. Soft file dikumpulkan kalau yang semesteran, kalau yang harian ya bisa pakai Google Form. Oh, seperti itu. Oke. Kami pakai ujian, pakai e-learning, Bu. Oh, pakai e-learning. Oh iya. Oh iya, sudah tingkatnya lebih tinggi gitu ya. Kalau pakai e-learning ya. Sudah baik tuh, sudah bagus sekali. Berarti sudah khatam untuk yang Google Form ini ya. Gitu Bu Sugiyarti. Oke. Kemudian mengumpulkan pendapat orang lain melalui laman website. Nah, tadi kan ada modelnya kalau kayak Bu Lina jabarkan seperti itu kan memang ada kualitatif dan ada kuantitatif. Kalau kuantitatif memang murni berupa angka gitu ya, tapi kalau kualitatif, nah ini yang seperti persepsi begitu ya, persepsi masyarakat terhadap, mohon maaf, terhadap, kalau bidang saya itu terhadap kenakalan remaja seperti itu, atau pernah nggak mendengar terkait dengan kekerasan dalam pacaran, nah seperti itu. Ya, itu berupa pengumpulan pendapat orang lain terhadap suatu masalah atau suatu hal itu bisa kita gunakan juga Google Form. Kemudian mengumpulkan berbagai data siswa, guru melalui halaman websitenya. Nah, seperti tadi Bu Nurna itu sudah menggunakan presensi ya sebagai wadah dari Google Form. Oke, kemudian menyebar angket atau kuesioner sebagai bahan penelitian. Nah, di sini fungsinya ketika memang
kita itu diminta untuk berkarya gitu ya. Kalau guru-guru PTK itu ya ada yang harus harus ada naskah yang harus diterbitkan, maka apa yang bisa dihasilkan gitu ya. Nah, itu kan butuh data. Nah, sekarang ini sudah tidak repot lagi karena memang kita bisa menggunakan Google Form ini. Sangat membantu dengan menggunakan Google Form ini. Gitu. Nah, untuk membuat Google Form bagi yang belum, saya mungkin hanya mereview aja atau mengingat-ingat kembali gitu ya langkah-langkah yang harus dibuat sebelum kita menggunakan Google Form. Kita harus terlebih dahulu memiliki yang namanya alamat email. Ya, harus memiliki alamat email. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu di sini sudah punya alamat email semua ya? Sudah ya? Atau ada yang belum? Sudah ya. Sudah ya Bu ya? Sudah, harapannya memang semuanya sudah memiliki alamat emailnya instansi atau Gmail atau pribadi? Ya, pribadi ada, instansi ada gitu. Kan Oh ada iya. ketentuannya sendiri-sendiri. Oke, tergantung pemakaiannya ya Bu ya, tergantung apa keperluannya. Oke. Baik, biasanya kalau menggunakan untuk yang Google Form, yang digunakan alamat yang mana Bu? Yang pribadi. Oh, yang pribadi. Oke. Ya, nggak masalah sih kalau menggunakan yang pribadi, tapi memang disarankan yang itu ya, yang apa namanya, yang instansi karena itu lebih terpercaya seperti itu. Ya, Oh. oke. Langkah-langkah membuat Gmail ini bisa dilihat ya. Yang pertama itu kita buka dulu login akunnya. Ini nanti semua materi akan kita jadikan satu terlebih dahulu, nanti akan kita share ya. Jadi nanti ketika kita bertemu dan untuk membuat atau mempraktekkan Google Form ini, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membuka file-file ini kembali seperti itu ya. Oke, ini mungkin saya hanya mereview saja karena mungkin sudah pada memiliki gitu ya. Kalau yang belum memiliki ini sudah kami buatkan langkah-langkahnya seperti apa, cara-caranya bagaimana. Insya Allah sih sudah sangat membantu, sudah cukup detail untuk kelengkapannya. Itu. Nah, yang kedua ini bisa diklik terlebih dahulu buat akun ya kalau yang belum memiliki. Kemudian tahap 3-nya itu bisa dipilih untuk diri sendiri, ya, untuk pribadi seperti itu. Kalau memang untuk bisnis, untuk apa namanya ya, untuk shop, untuk apa namanya, untuk berbisnis lah memang ya. Nah itu bisa menggunakan untuk mengelola bisnis saya. Oke, kemudian, nah ini isi sesuai dengan biodata. Jadi ini silahkan dibuat nama depannya, nama belakangnya, seperti itu. Kemudian belakangnya ini sudah tidak usah diganti lagi, karena ini sudah otomatis. Itu. Kemudian ini contoh pengisiannya, mahasiswa UAD, misalnya ini ya Bu, nah mahasiswa, belakangnya nama belakang UAD, kemudian nanti sudah terbentuk seperti ini. Nah, langsung klik berikutnya. Nah, ini adalah verifikasi, nanti nomor handphone yang tertera, seperti itu ya, nomor handphone yang tertera. Nah, ini sudah dimasukkan nomor handphonenya, kemudian diverifikasi. Nanti tunggu SMS, akan ada verifikasi. Nah, ini contoh akun yang sudah memiliki, sudah masuk gitu ya, sudah masuk ke akunnya selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat nanti. Nah, ini juga sudah ada. Nah, nanti tinggal accept. Kalau settingannya bahasa Inggris, di sini langsung di accept saja. Sini. Kalau settingannya bahasa Indonesia, ya saya setuju seperti itu. Nah, ini akunnya. Sudah masuk kepada akun sendiri gitu ya. Jika sudah muncul halaman seperti gambar, maka
akun Gmail itu sudah jadi. Itu. Nah, nanti tinggal nunggu aja seperti apa. Nah, ini bisa diklik dari sini tadi ya. Mau melihat ada surat masuk atau tidak, ini silahkan klik di sini. Ya, klik yang ini, kemudian nanti hasilnya keluarnya seperti ini, dan tambahkan atau klik yang Gmail. Seperti ini. Pilih icon berbentuk amplop. Seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah tampilan Gmail-nya ketika memang sudah jadi. Ini tadi saya menggunakan mahasiswa UAD 2017 akunnya. Nah, ini seperti ini nanti. Oke, ini adalah tampilan dashboard-nya. Tampilan awal, ya. Nah, bagaimana cara membuat Google Form-nya? Nah, mungkin yang sering dibuatin mungkin enak ya, tinggal terima gitu ya. Tetapi paling tidak kita bisa bisa mencoba gitu ya, karena untuk privasi kita juga ketika kita membutuhkan apa atau kita mau perlu apa gitu ya, supaya jangan terlalu tertinggal, mungkin seperti itu. Saya rasa juga ibu-ibu dan bapak di sini nggak ada yang gaptek ya. Mohon maaf, maksudnya nggak ada yang itu, semuanya kan HP-nya Android gitu ya, pasti kan punya Gmail seperti itu, punya punya email, punya akun IG mungkin, akun Facebook mungkin, medsosnya juga banyak kali ya. Nah, itu nggak bisa dikatakan kudet ya, nggak bisa dikatakan kurang update karena selalu mengikuti perkembangan itu gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk yang Google Form ini, cara membuatnya gampang sekali ya. Google Form ini merupakan layanan dari Google yang digunakan untuk membuat survei, tanya jawab, dan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat dijawab secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Cara kerjanya seperti ini. Saya rasa daripada seperti ini lebih enak melihat langsung gambarnya kali ya. Nah, ini dia langkah pertamanya. Nah, Bapak Ibu, ini juga cukup penting ketika memang ini nanti file ini diterima oleh Bapak dan Ibu ingin mencoba gitu ya. Ini kalau di slideshow dia akan langsung muncul Bapak Ibu. Ya, tapi ketika tidak di slideshow, nah ketika seperti ini, nah, ini tidak akan muncul kalau nggak di slideshow. Jadi caranya adalah klik kontrol, dipencet dulu kontrolnya, baru diklik. Nah, seperti itu. Kalau ada yang muter-muter, nah seperti ini, nah ini baru keluar tampilannya. Gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, loh kok nggak mau, kok nggak bisa gitu. Jangan panik terlebih dahulu. Biasanya kan seringnya itu kan panik duluan gitu ya. Jangan panik, tapi kliknya itu adalah pencet kontrol yang lama terlebih dahulu, kemudian baru diarahkan, kursornya diarahkan ke tulisan yang berwarna biru ini, baru diklik. Nah, nanti munculnya seperti apa? Ini. Munculnya seperti ini. Sama seperti yang saya punya terbuka tadi. Nah, seperti ini. Sama. Ya. Jadi bisa saya langsung demons juga ini. Nah, seperti ini. Sama saja. Oke, kemudian yang kedua adalah buat form baru. Contoh tampilan ada di slide. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika Ibu Bapak sudah masuk ke sini, gitu ya. Nah, nanti ini pilih dulu. Nah, pilih dulu pribadi, karena memang milik pribadi gitu kan. Nanti akan muncul di sini berupa formulir baru. Nah, ini bisa dipilih sesukanya, nggak terbatas, boleh apapun gitu, boleh mana-mana aja. Nah, ini sesuai dengan customnya, ya kebutuhannya yang mana. Oh, saya nggak suka loh kalau terlalu polos, boleh.
Ya, kalau terlalu polos kan seperti ini nih. Ya, kalau terlalu polos seperti ini. Oh, enggak suka yang seperti itu. Oke, enggak masalah. Boleh yang ini, boleh ini, boleh ini, atau ini. Seperti itu ya, boleh macam-macam. Nah, ini. Klik tombol plus untuk membuat form. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang ketiga, akan diminta untuk memberi nama pada form yang akan dibuat. Nah, seperti ini. Jadi ketika misalnya dia diklik, saya contohkan saja, misalnya diklik, nah akan muncul seperti ini Ibu Bapak. Nah di sini, di atas ini kita buat judulnya. Misalnya apa? Soal, nah seperti itu. Nah deskripsinya apa? Boleh menggunakan kalkulator. Seperti itu. Atau keterangan apa yang lainnya? Waktu hanya tidak kelihatan tulisannya. tidak kelihatan ya Pak, tapi ini memang settingannya begini, gimana dong ya? Sebentar, saya coba. Oh, sebentar. Sudah terlihat Bapak? Ibu nulisnya itu tidak muncul gitu tulisannya. Nggak muncul yang di presentasi gitu. Oh, tidak muncul di presentasinya. Oke, sebentar. Saya coba. Masih untitled form. Beda Bu Uci. Oh ya. Oke, sebentar. Sudah muncul? Sudah. Sudah ya. Oke, perlu saya ulang atau gimana? Ya, diulang bisa. Oh ya, baik. Nah, tadi ini muncul pertama ya, Pak, Bu? Oke. Ya, ini muncul pertama. Kemudian, silakan saja selanjutnya diklik ini. Ya, diklik aja yang ini misalnya. Nah, akan muncul seperti ini. Sesuai dengan ini. Ya, langkah ketiga. Sesuai dengan langkah ketiga ini, maka masukkan judul formulir dan keterangan dalam formulir. Kalau di sini, nah ini bisa diklik misalnya soal matematika. Itu kan? Ini judulnya. Kemudian deskripsinya apa? Menggunakan boleh menggunakan kalkulator. Seperti itu. Nah, untuk bisa ke bawahnya tinggal di enter aja, Pak. Nggak masalah gitu ya. Bisa banyak nih kalau memang butuh. Seperti itu. Boleh menggunakan kalkulator. Terus temponya berapa lama? Waktunya 1 jam atau 60 menit. Seperti itu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, oke. Ya. Kemudian kita cek kembali. Selanjutnya adalah keempat, itu masukkan pertanyaan-pertanyaan beserta pilihan jawabannya. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, ini banyak sekali pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Ya, misalnya pertanyaan nomor 1. Saya bukan basicnya. Soalnya apa ya? Misalnya hitunglah 10 kali 10. Itu kan? Nah, ini ada pilihannya. Misalnya jawaban singkat. Itu jawaban singkat misalnya langsung klik berapa jawabannya? 100. Seperti itu. Atau misalnya butuh penjelasan. Kita pakai teks yang panjang. Teks yang panjang ini bisa misalnya 10 dikalikan 10 sama dengan 100. Seperti itu.
ya, atau membutuhkan penjelasan yang banyak seperti itu. Kemudian misalnya pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini bisa kita klik, misalnya A 100. Kemudian B, tinggal di enter aja untuk ke bawahnya Bapak Ibu. Ya. Sorry, saya terlalu cepat ya. Nah, gini kan. Kemudian di enter. Nah, misalnya 200. Seperti itu. Ya, misalnya ada lagi 400. Nah, seperti itu. Itu. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami ya, Ibu, Bapak. Untuk pilihannya silahkan dipilih di sini. Ya, biasanya menggunakan pilihan ganda atau misalnya centang. Nah, centang nanti tinggal buat seperti ini aja. Nanti ada tulisan centangnya gitu ketika diklik oleh peserta. Itu. Ya. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian, nah untuk menambah pertanyaan, itu bisa Bapak Ibu menggunakan yang ini. Nah, ini untuk soal nomor 2. Yang dipencet yang ini Bapak Ibu. Tambah ya? Ya, ada bulat, ada tambah seperti ini, yang dipencet yang ini. Itu. Jadi misalnya apalagi pertanyaannya? Wah, seperti itu. Nah, pilihannya juga silahkan dipilih seperti ini lagi tadi. Misalnya di sini jawabannya 4, tinggal di enter, 6, di enter, 8. Mau tambah lagi soalnya, tinggal di klik ini. Seperti itu. Nah, sudah jadi nih Bapak Ibu. Ya, sudah. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah, nah ini jenis-jenis pertanyaan. Jenis-jenis pertanyaan pada Google Form. Apakah dia pakai jawaban singkat, pakai paragraf, gitu ya. Kemudian pakai multiple choice. Itu banyak sekali. Kemudian nah, untuk melihat tahap akhirnya, Bapak Ibu, kalau ini udah selesai semua ya, misalnya ini semua sudah selesai, soalnya ada 25 atau ada 30 seperti itu, sudah selesai semua, bisa dipratinjau. Ada bentuk apa ini? Bentuk mata. Ya, ada bentuk mata. Di PPT juga sudah saya cantumkan seperti itu. Di sini ada bentuk mata. Nah, bisa di preview terlebih dahulu. Nah, seperti ini soalnya. Dicek kembali apakah sudah benar atau belum. Ini. Ya, seperti ini. Kemudian bisa balik kembali. Nah, kalau memang sudah fix semuanya, gitu kan? Sudah fix semuanya, baru klik kirim. Nah, nanti bisa jadinya itu bentuknya, kita coba aja. Nah, ini ke email mana? Ke email yang dituju. Seperti itu. Misalnya ada grup kelas gitu kan, pakai email gitu. Udah langsung di-share ke sini aja. Nanti bisa. Ada linknya juga sekalian. Itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah beberapa tahapan ya, atau cara yang gampang lah istilahnya untuk membuat penelitian atau kita mendapatkan data dari mahasiswa atau dari guru-guru atau dari siswa seperti itu di masa pandemi. Saya rasa ini sangat membantu sekali memang ya. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Sebentar.
Ini salah. Nah, ini. Nah, itu sampai situ Ibu, Bapak, ya nanti bisa ditanyakan berkaitan dengan ini. Kemudian, nah, cara kita melihat hasilnya, bagaimana? Ya, cara melihat hasilnya, ini mungkin bisa dilihat ya, ini beberapa rekaman video sih sebenarnya. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, kalau tadi itu kita coba mengisi, ya, namanya Masdar. Nah, misalnya itu yang digunakan itu, kemudian kirim. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya ada yang di paling bawah. Nah, di paling bawah itu ada hasilnya. Bisa dilihat nanti. Kita refresh di Excel-nya. Nah, itu beberapa nama yang di itu. Nah, ini selanjutnya misalnya tadi sudah ada jawaban ya, sudah ada jawaban. Pak Irma atau Bu Lina bisa bantu saya? Ada yang sudah ada ininya nggak ya? Misalnya kayak jawaban nih. Nah, bisa dilihat dari sini gitu. Kan tadi ini saya belum ngisi, jadi belum ada jawabannya. Saya juga nggak nyiapin tadi. Nah, untuk ekstraksi data ini kita bisa buka dari sini, Bapak Ibu. Ya, untuk melihat Excel-nya tadi kan ada tampilan Excel-nya ya. Sebentar, aduh saya harus bolak-balik ya ini ya. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya, ini ya. Google Form-nya. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah ada di sini, seperti itu. Nah, respon dari siswa atau respon dari orang lain dengan kita gitu ya, itu bisa kita lihat dari jawaban. Jawabannya nanti ada di sheet sini, Pak, Bu. Jadi nanti kita tinggal klik aja sheet-nya, itu semua yang sudah mengisi itu ada semua di situ. Ya, karena kita aktifkan menerima jawaban. Itu. Nah, kalau misalnya kita sudah tidak menerima jawaban itu lagi, silahkan pesan untuk respon. Formulir ini tidak menerima jawaban kembali. Itu. Kalau misalnya waktunya sudah berlebih gitu ya, sudah over waktunya sehingga nggak boleh lagi nih dimasukin gitu. Bisa diklik di sini. Ya, tidak menerima. Tapi kalau oh ya sudahlah karena kendala sinyal mungkin gitu ya, ada ada keringanan seperti itu dari Bapak atau Ibu gitu ya. Nah, jadi ya sudahlah saya buat aja tetap menerima jawaban. Itu. Ya, bisa dilihat dari situ. Nah, itu. Bisa diklik. Nah, ini persipnya. Tapi ini nggak ada isinya, Pak, Bu. Jadi nggak bisa juga karena nggak ada isinya. Oke. Ya, tapi beginilah cara melihatnya gitu. Nanti mungkin pada saat kita waktu kita pas pas tatap muka, pas langsung gitu ya. Nanti pas praktek langsung, kalau kita ketemu praktek langsung, nanti akan kita informasikan kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah kita bantu sampai selesai bagaimana caranya. Itu sampai bisa nanti kita akan share sendiri mungkin ke teman-teman kita masing-masing seperti itu ya, atau di grup situ gitu kita akan share, minta tolong diisikan gitu ya, isikan 1-2 hasilnya seperti apa, nanti kita bukakan
cara mengekstrak datanya seperti apa. Gitu. Nah, tapi di sini sekali lagi di sini langkah-langkahnya sampai selesai ya, sampai dengan bagaimana cara mendownloadnya juga sudah saya buatkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kembali. Nah, ini Bapak Ibu salah satu misalnya sudah ada respon ya. Sudah ada respon, ini kebetulan mata kuliah saya social culture. Saya ujian social culture ini ya, ada NIM-nya, kemudian kelasnya ada. Ini nanti jabaran dari Excel tadi. Jabaran dari Excel tadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, bisa ditampilkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita mau mendownload. Jadi buka file di Excel itu tadi, kemudian tinggal download saja dan bentuknya adalah bentuk Microsoft Excel. Gitu. Jangan bentuk yang lain. Kalau yang bentuk yang lain agak sulit gitu ya, kita revisi nanti. Kita ngambil yang Excel saja biar mudah. Itu kita ambil yang Excel seperti itu. Itu mungkin kalau dilihat kan ribet banget gitu ya Bapak Ibu ya. Kok sulit banget gitu, rasanya tuh sulit banget. Enggak sulit kok gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, apalagi kalau kita sudah ketemu gitu ya, langsung buat gitu, itu nanti akan terasa lebih gampang. Itu. Pokoknya nanti insya Allah tim kita akan membantu sampai selesai, sampai tuntas gitu. Dan kita juga tidak hanya memberikan teori, tetapi kita juga memberikan praktek. Cuman untuk beberapa minggu ini mungkin kita masih menggunakan daring. Nanti kalau memang sudah memungkinkan untuk kita offline atau luring gitu, kita mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berkenan hadir. Gitu nggih Bapak Ibu sekalian. Halo, saya ditinggal ya. Oke. Ibu. Iya, baik. Oke, itu saja mungkin dari saya, Bu Erni, karena sudah selesai juga materi dari saya. Ya, monggo. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Bu Erni. Ya, terima kasih Bu Suci. Tadi sudah panjang lebar ya dijelaskan terkait dengan Google Form, terus tadi juga sempat praktek sedikit ya untuk Google Form, dan saya rasa gitu ya, saya kira Bapak Ibu pasti sudah pernah mencoba gitu ya, sudah pernah mencoba menggunakan Google Form, e-learning dan sebagainya gitu. Karena dengan kondisi saat ini, dengan pandemi ya, pandemi ini, pandemi COVID seperti menjungkir balikan gitu ya, menjungkir balikan kita gitu ya, memaksa kita dalam tanda kutip untuk bisa melek gitu ya, melek internet dan sebagainya gitu. Yang dulu mungkin kita lebih suka offline gitu ya, lebih suka offline. Kemudian karena kondisi saat ini kita dipaksa untuk belajar lebih banyak lagi terkait dengan penggunaan teknologi dan sebagainya. Dan Google gitu ya, salah satunya Google sudah memberikan secara tidak langsung bantuan gitu ya untuk mempermudah